Menghadapi Pasar Bebas ASEAN 2015 mendatang, dilakukan simposium masyarakat sadar mutu dan karantina ikan. Simposium dilakukan karena perhatian besar masyarakat sadar mutu dan karantina ikan, serta LPPM Universitas Hazairin Bengkulu dan Forum Ikan di daerah ini dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN pada 2015 mendatang yang sudah di depan mata. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Provinsi Bengkulu, Dedi Arif Hendrianto mengatakan, diperlukan dukungan segala elemen masyarakat dalam menghadapi pasar bebas ASEAN. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi pasar bebas ASEAN ini adalah memanfaatkan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Kita mau mempersiapkan Bengkulu menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015 karena nanti ada standarisasi khusus di negara-negara ASEAN supaya produk perikanan yang ada di kita bisa diterima oleh di negara ASEAN itu. Terlihat tak hanya dari kalangan profesional saja, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Bengkulu juga tertarik dengan apa yang harus dilakukan pelaku usaha dan wirausahawan muda dalam menghadapi pasar bebas ASEAN dengan mengutamakan produk perikanan dari sektor hulu dan hilirnya. Santi Syafriel dan Baski Prawito, TVRI Bengkulu melaporkan. Salah seorang pengusaha ikan kerapu asal Medan juga berbagi strategi dalam menghadapi pasar bebas ASEAN. Effendi, salah seorang pengusaha ikan kerapu asal kota Medan mengatakan jika untuk bersaing yang sehat pada pasar bebas ASEAN 2015 mendatang adalah kita harus punya sifat kemandirian. Apalagi Provinsi Bengkulu mempunyai potensi dan prospek usaha perikanan yang cukup besar dengan didukung letak geografis pantai yang rata. Semangat kerja yang tinggi dan sumber daya manusia yang memadai juga merupakan salah satu faktor utama persaingan di dunia internasional. Kita harus punya prinsip kemandirian itu yang menjadi prinsip utama. Karena posisi Bengkulu ini kan punya prospek yang sangat besar dan punya potensi yang saya lihat geografis yang rata. Jadi potensi dalam hal budidaya perikanan, sektor industri budidaya perikanan, Bengkulu ini punya prospek yang besar. Jadi prinsip dulu pertama itu yang menjadi utama, kesemangat kerja, dan kemudian peningkatan SDM. Ya, sangat dibutuhkan. Saya rasa dengan ada kepemerintahan baru ini Jokowi yang punya prinsip dalam pengembangan agrobisnis, inilah peluang kita coba kita tangkap. Pria yang tidak tamat SMP ini juga yakin pelaku usaha di bidang perikanan di Provinsi Bengkulu dapat mencontoh dirinya yang sudah berhasil merajai pasar ekspor ikan kerapu. Santi Syafriel dan Baski Prawito, TVRI Bengkulu melaporkan. Saudara, seperti apakah kiat-kiat pelaku usaha di sektor perikanan dalam menghadapi pasar bebas ASEAN 2015? Berikut kita saksikan segmen Suara Rakyat Kita. Yang pasti untuk menghadapi pasar bebas, yang pertama kita meningkatkan kualitas yang sudah ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini pihak karantina, karena karantina yang paling tahu betul kriteria yang dibutuhkan oleh pasar bebas. Oleh sebab itu kita para pengusaha pasti harus meningkatkan kualitas yang kita punyai sekarang ini. Kalau misalnya kurang, kita harus sesuaikan dengan standar, karena kalau kita tetap di bawah standar, mau nggak mau kita pasti akan kalah dengan pengusaha-pengusaha dari luar daerah. Gitu. Karena produk saya adalah ikan hias, jadi yang paling penting adalah kesehatan dari ikan itu tersendiri. Dia harus yang dipastikan bahwa kondisi ikan hias kan bicara tentang kualitas. Jadi kualitas ini yang harus kita tingkatkan. Yang pertama dalam hal mutu air, kemudian mutu bibit, dan kemudian cara pengiriman, cara perawatan. Kita semua mengikuti aturan pemerintah yang ada. Karena memang yang pertama cenderung masyarakat itu menghindari aturan-aturan itu karena ada sanksi. Padahal sebenarnya aturan itu dibuat untuk melindungi kita. Supaya apa? Produk-produk kita ini diterima oleh masyarakat luar, karena masyarakat luar itu sudah menetapkan standar itu untuk di lingkungan mereka, begitu. Ada beberapa strategi kami dalam menghadapi
ASEAN Economic ini. Pertama, kita mengadakan peningkatan kesadaran daripada masyarakat nelayan itu sendiri, bagaimana artinya mereka menjaga mutu daripada produk-produk yang akan kita olah. Yang kemudian juga yang kedua, kita mengadakan semacam pola kemitraan dengan kawan-kawan dari pelaku usaha perikanan, bagaimana nanti kita secara bersama-sama berkolaborasi untuk sama-sama kita memasuki pangsa pasar. Nah, yang kemudian yang lebih penting bagi kami ini dalam hal proses pengolahan produksi. Jadi pengolahan produksi ini kita betul-betul memenuhi standar daripada HACCP. Nah, jadi kiat-kiat yang harus dilakukan oleh usaha harus mengikuti satu aturan regulasi yang berlaku seperti apa. Itu harus dipenuhi standar-standar itu. Nah, seperti yang disampaikan oleh Kepala BKIPM itu harus dipenuhi, standar mutu harus kita penuhi. Kalau kita bermain di produk perikanan tadi, mulai cara budidayanya, mulai cara penanganannya sampai ke pemasarannya, itu harus kita penuhi standar-standar itu. Kalau menurut pemantauan Bapak, bagaimana pelaku usaha di Provinsi Bengkulu, apakah sudah mampu bersaing, Pak? Kalau saya lihat sebenarnya bukan masalah mampu tidak mampu, tinggal kita bina harus mampu bersaing. Karena tidak mau kita harus menerima kondisi pasar bebas ASEAN itu, jadi harus kita bina. Tinggal sebenarnya pengusaha di Bengkulu kan tinggal kita melakukan pembinaan saja. Dan pembinaan itu jangan sampai stagnan, harus continue, sustainable pembinaannya, harus berkelanjutan terus. Gitu. Jadi suka tidak suka kondisi ini harus kita sikapi untuk menghadapi ASEAN ini. Sebagai penyuluh, kami penyuluh ini jelas akan mendongkrak semua kegiatan di lapangan yang berhubungan dengan UMKM, dengan kelompok pelaku usaha, pelaku utama, bagaimana mereka bisa menyikapi, bisa mengikuti irama yang ada seperti ini. Tidak mungkin lagi kita bicara tentang lokal. Ini sudah harus nasional, ini sudah harus keluar daerah, keluar provinsi, keluar negara. Dan inilah tugas kami dan tantangan kami bagi para penyuluh ini juga akan melakukan hal-hal seperti itu. Dari sekarang kita harus siap. Saudara, untuk mengetahui seperti apa Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Provinsi Bengkulu dalam melakukan pengawasan terhadap produk perikanan di daerah ini dalam menghadapi Pasar Bebas ASEAN 2015, berikut mari kita simak segmen Publik Menjawab. Kami awalnya memberikan kesadaran terhadap masyarakat baik terkait mutu maupun karantina ikan maupun kesehatan ikan. Nanti kita berkolaborasi dengan pihak pemerintah, dengan university, karena apalagi dengan forum ikan ini kita mempunyai forum yang sebagai perpanjangan tangan kita untuk menyadarkan masyarakat dalam hal mutu dan karantina ikan itu sendiri. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ataupun pelaku usaha untuk menghadapi pasar bebas ASEAN? Masyarakat intinya ingin mengetahui saja, kemudian nanti akan kita bantu fasilitasi. Kita walaupun sebagai regulator, kami juga sebagai fasilitator kepada masyarakat, apalagi pelaku-pelaku usaha yang memang mempunyai kepentingan sehingga masyarakat ekonomi ASEAN kita bisa sertifikasi mereka sebagai sebuah kebutuhan tetapi bukan kewajiban. Jadi mereka memerlukan kita, bukan kita memaksakan mereka harus mengikuti aturan main, tapi karena mereka perlu untuk meningkatkan daya saing di luar negeri nanti. Untuk strategi yang dilakukan pelaku usaha, kira-kira apa yang dibekali kepada mereka nantinya? Ada beberapa faktor sih, karena kan kita ada terkait dengan kegiatan budidaya, ada terkait dengan kegiatan tangkap. Kalau kegiatan budidaya dan tangkap, ujung-ujungnya adalah pengiriman yang harus disertifikasi oleh karantina ikan. Banyak-banyaklah berkomunikasi dengan pihak karantina ikan, karena kami adalah satu-satunya yang memfasilitasi dan sebagai satu-satunya otoritas kompeten yang bisa memberikan mereka jaminan mutu keamanan hasil perikanan keluar. Apakah karantina ikan sudah sejauh mana melihat kesiapan pelaku usaha menghadapi pasar bebas ASEAN ini? Kalau untuk di Bengkulu ini masih sekitar 20-25% dan hanya beberapa yang konsen ke kegiatan ini, terutama ke masyarakat ekonomi ASEAN ini. Kalau yang lain saya rasa belum ada keperluan untuk itu karena masih pasar lokal saja. Yang ingin hijrah atau mengembangkan usahanya ke dunia luar, mereka sudah mulai bersiap-siap sampai saat ini.